Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Irvin Adriano Jonathan Riu, mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi kelas D, semester 4 dengan NIM 2103050 137. Baik, di sini saya akan mengambil salah satu berita internasional tentang pandemi COVID yang berakhir di Hong Kong dengan mencabut kebijakan aturan wajib masker pada tanggal 1 Maret. Baik, dalam berita ini tertulis bahwa Hong Kong bakal mencabut aturan wajib menggunakan masker mulai 1 Maret 2023 setelah hampir 3 tahun berlangsung kebijakan COVID-19. Dengan dicabutnya mandat itu, kini warga tak lagi harus membayar denda $1 atau setara 1,9 juta jika tidak mengenakan masker. Diberitakan CNN, pemimpin Hong Kong John Lee mengatakan aturan itu bakal berlaku efektif per hari Rabu 1 Maret 2023. Menteri Kesehatan Hong Kong, Lau Mao-chung, mengatakan dengan pencabutan ini, Hong Kong secara resmi telah menghapus semua pembatasan epidemi. Sekarang saya menantikan untuk melihat senyum di wajah semua orang. Baik, masuk ke komponen-komponen dari berita internasional di Hong Kong ini. Yang pertama ada komunikator dan komunikan, yaitu komunikan ini komunikan internasional, yakni melibatkan warga dengan warga internasional, di mana ini menjadi kabar yang bahagia di Hong Kong. Pandemi ini benar-benar berakhir yang mungkin akan diikuti oleh negara-negara lain sekitaran Asia. Next ada pesan pandemi COVID-19 Hong Kong berakhir dan hilangnya kebijakan masker yang menjadi acuan beberapa negara lain, khususnya Asia. Untuk walaupun COVID belum benar-benar hilang, namun masyarakat mulai beraktivitas seperti bekerja, bersekolah, berolahraga tanpa ada rasa khawatir yang berdampak pada tumbuhnya ekonomi, pendidikan, politik, dan lain sebagainya. Next ada saluran media massa, di mana sifat media massa yang serempak dan cepat dan juga membuat khalayak menaruh perhatian pada kabar ini, maka berita ini dengan mudah diketahui oleh negara-negara lain yang mungkin menjadi sebuah kabar bahagia bagi mereka juga. Next ada efek, di mana efek yang saya ambil di sini adalah efek modernisasi dan kelestarian bangsa, di mana yang kita tahu bahwa semenjak COVID-19 dampak yang ditimbulkan oleh virus ini sangat beragam. Misalnya masyarakat, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, politik, dan lain-lain. Misalnya di negara maju, pemerintah membuat kebijakan lockdown agar warganya tidak keluar rumah untuk mengurangi penyebaran dari COVID-19. Dalam sistem pemerintahan banyak terjadi perubahan selama pandemi akibat COVID-19. Pandemi COVID-19 telah mengaruhi sistem politik beberapa negara yang menyebabkan penangguhan kegiatan legislatif, isolasi atau kematian beberapa politisi, dan penjadwalan ulang pemilihan karena kekhawatiran penyebaran virus. Keuntungan yang diperoleh pelaku usaha pun mengalami penurunan akibat wabah COVID-19, baik dari sektor pariwisata maupun sektor penerbangan sepi penumpang akibat kebijakan social distancing. Di sektor industri pabrik, produksi juga mengalami penurunan akibat banyaknya karyawan yang di-PHK, serta dipulangkan oleh perusahaan sehingga mengakibatkan banyak orang menganggur. Walaupun mungkin tidak benar-benar hilang, namun berita ini cukup membuat bahagia karena jika begini, maka mungkin aktivitas ekonomi, pendidikan, politik akan berjalan dengan baik. Seperti awal mulanya, contohnya ekonomi suatu negara yang akan membaik dengan hilangnya pandemik ini. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih.